Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu pembelajaran kelas 5 semester 2 tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran yang ketiga. Kita mulai. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Latar belakang sistem tanam paksa yaitu keinginan pemerintah Belanda untuk mendapatkan keuntungan besar untuk menutup pengeluaran dan defisit anggaran akibat perang Diponegoro dan pemberontakan Belgia. Tujuan dari tanam paksa mengisi kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa, membantu menyediakan dana untuk membayar utang negara yang sangat besar akibat peperangan. Van den Bosch, tokoh yang memprakarsai kultur stelsel atau tanam paksa yaitu Van den Bosch. Van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal di Indonesia untuk melaksanakan kultur stelsel atau tanam paksa. Jenis tanaman yang ditanam. Tanaman wajib yang ditanam di masa tanam paksa adalah tanaman perdagangan yang laku di dunia internasional seperti kopi, teh, lada, kina, dan tembakau. Soal pertama. Tokoh yang memerintahkan penerapan sistem tanam paksa kultur stelsel di Indonesia adalah Pieter Both, Cornelis de Houtman, Van den Bosch, Thomas Stamford Raffles. Jawabnya C. Van den Bosch. Soal yang kedua. Tujuan pemerintah kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah mengisi kekosongan kas negara Indonesia, meningkatkan produksi barang ekspor, mengatasi kesulitan keuangan kerajaan Belanda, membiayai perang yang dilakukan oleh Belanda. Jawabnya C. Mengatasi kesulitan keuangan kerajaan Belanda. Soal ketiga. Kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan disebut kata serapan, kosakata baku, kosakata tidak baku, kata kunci. Jawabnya B. Kosakata baku. Selanjutnya kita mempelajari keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya terdapat 3, yaitu gagasan, tindakan, dan benda. Yang merupakan gagasan atau ide yaitu kepercayaan. Tindakan misalnya upacara adat, seni pertunjukan. Yang selanjutnya yaitu benda, misalnya pakaian adat, senjata tradisional, dan lain-lain. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Selanjutnya, ras di Indonesia. Ada 4 kelompok ras berdasarkan ciri fisiknya. 1. Ras Papua Melanosoid, yaitu pada Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kei. 2. Ras Negroid, orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, ras Wedoid, misalnya orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat, ras Mongoloid ada 2, yaitu ras Proto Melayu atau Melayu tua, misalnya suku Batak, suku Toraja, suku Dayak.
Terus lanjutnya yaitu warga keturunan Cina, Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid. Suku di Indonesia. Di Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Contohnya Sumatera, misalnya suku Aceh, suku Melayu, suku Batak. Di Jawa, misalnya suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, suku Jawa. Soal yang keempat, suku Osing terdapat di Pulau Sumatera, Maluku, Jawa, Kalimantan. Jawabnya C, Jawa. Soal yang kelima, ras Papua Melanesoid terdapat di Pulau Bali, Jawa, Sulawesi, Aru. Jawabnya D, Aru. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.